definisi dari ESRD atau End Stage Renal Disease atau penyakit ginjal tahap akhir adalah kondisi medis di mana fungsi ginjal menurun secara signifikan hingga ke tingkat di mana ginjal tidak lagi mampu menjalankan fungsi-fungsinya secara memadai. Pada tahap ini, ginjal hanya berfungsi kurang dari 10-15% dari kapasitas normalnya, dan pasien memerlukan terapi pengganti ginjal seperti dialisis atau hemodialisis atau peritoneal dialisis atau transplantasi ginjal untuk mempertahankan kehidupan. Lanjut, di sini ada etiologi. Etiologi utama penyakit ginjal stadium akhir atau SRD adalah penyakit kronis yang merusak ginjal, terutama diabetes dan tekanan darah tinggi atau bisa disebut dengan hipertensi, dan yang bersama-sama menyumbang sekitar 2/3 kasus. Penyebab lain termasuk penyakit ginjal, polikistik nefritis lupus, penyakit ginjal bawaan atau genetik lupus, penyakit ginjal bawaan atau genetik, serta faktor-faktor yang mempercepat kerusakan ginjal kronis seperti proteinuria, obesitas, merokok, dan hiperlipidemia. Selanjutnya ada manifestasi klinis. Gejala utama ESRD meliputi edema, hipertensi, anemia, dan gangguan metabolisme mineral dan vitamin. Jika tidak diobati, ESRD dapat mengakibatkan berbagai komplikasi seperti penyakit kardiovaskular, gangguan tulang, dan infeksi yang secara signifikan mempengaruhi kualitas hidup dan tingkat kelangsungan hidup pasien. Lalu selanjutnya ada farmakologi, obat komplikasi ginjal seperti erythropoietin atau sevelamer, lalu ada obat antidiuretik yaitu furosemid, lalu ada obat antihipertensi amlodipin, lalu antibiotiknya ada vancomycin sama aminoglikosida, lalu analgesik dan sedasinya ada fentanyl, antikogulan, heparin tidak terfraksi atau UPH. Terapi hemodialisa, juga dikenal sebagai cuci darah, adalah prosedur medis untuk membersihkan darah dari limbah, kelebihan cairan, dan zat berbahaya ketika ginjal tidak dapat melakukan dengan baik. Proses ini membantu mengontrol tekanan darah dan menyeimbangkan mineral penting dalam darah. Tujuan hemodialisa adalah menggantikan fungsi ginjal yang rusak, lalu menghilangkan limbah dan kelebihan cairan dalam darah, menyeimbangkan elektrolit dan mineral dalam tubuh, lalu mengontrol tekanan darah. Lalu ada prosedur hemodialisa. Yang pertama, persiapan pasien termasuk pemeriksaan fisik dan tes laboratorium. Lalu yang kedua, pemasangan akses vaskular untuk menghubungkan pasien dengan mesin hemodialisis. Lalu yang ketiga, proses penyaringan darah menggunakan mesin hemodialisis. Lalu yang keempat, pengembalian darah bersih ke tubuh pasien. Lalu yang selanjutnya ada efek samping, tekanan darah rendah, kram otot, mual dan muntah, gatal-gatal, lalu gangguan tidur. Lalu kapan membutuhkan hemodialisa? Yang pertama, ketika fungsi ginjal turun hingga 15% atau kurang. Lalu jika pasien mengalami gejala parah akibat penyakit ginjal seperti sesak napas, kelelahan, atau mual muntah. Selanjutnya, ada terapi diet untuk kasus end-stage renal disease, yaitu berfokus pada pembatasan natrium, kalium, fosfor, dan cairan sambil meningkatkan asupan protein berkualitas tinggi dan kalori untuk menjaga status gizi. Pasien perlu makan secara teratur, memilih sumber protein hewani yang disarankan, dan memasak makanan dengan metode yang tidak berkuah jika cairan dibatasi. Mekanisme yang pertama ada infeksi, yaitu sepsis atau shock septik, di mana yang pertama yaitu mengalami gangguan imunitas uremia, selanjutnya akses vaskular, kemudian respon inflamasi disregulasi, dan yang terakhir ada disfungsi organ multiple. Selanjutnya yang kedua yaitu masalah kardiovaskular atau shock kardiogenik atau gagal jantung berat. Yang pertama ada kardiomiopati uremik, shock kardiogenik, gagal jantung, dan aterosklerosis akselerasi. Dan yang terakhir yaitu ada henti jantung atau cardiac arrest. Yang pertama
pertama ada aritmia fatal, terutama pada penderita hiperkalemia. Selanjutnya ada hipoksemia berat, asidosis metabolik berat, dan komplikasi dialisis. Oke, sekarang kita masuk ke asuhan keperawatan SRD atau end-stage renal disease, atau juga bisa dikenal dengan penyakit ginjal stadium akhir. Nah, di asuhan keperawatan pastinya kita semua sudah mengenal tahapan-tahapan asuhan keperawatan, mulai dari pengkajian, diagnosa, perencanaan, implementasi, intervensi, dan juga evaluasi. Di sini kita akan bahas tentang pengkajian pada pasien SRD. Jadi di pengkajian ini kita bisa sesuaikan dengan format SOAP atau subjektif, objektif, analisis, dan perencanaan. Di pengkajian data subjektif ini kita bisa lakukan dengan menanyakan kepada pasien apa keluhan pasien atau mungkin apa yang sedang dirasakan oleh pasien. Contohnya misalnya data subjektif dari pasien. Misalnya pasien mengatakan kelelahan, pasien mengatakan mual, pasien mengatakan sesak, atau bahkan pasien misalnya mengatakan mengalami penurunan nafsu makan. Kalau di data objektif, pasien ini kita bisa lihat atau kita observasi tanda-tanda vitalnya, misalnya tekanan darahnya 160/90 atau mungkin suhunya 37 derajat. Kita cek juga respirasinya, kita cek nadinya, bahkan kita bisa mengecek berat badannya, apakah ada kenaikan di minggu sebelumnya ataupun minggu sekarang itu ada penurunan seperti itu. Lalu kita juga bisa cek nih hasil laboratoriumnya bagaimana. Selanjutnya, yang paling penting yaitu kita bisa observasi psikososial pasien. Karena sebagai perawat, kita tidak hanya sebagai pemberi asuhan keperawatan, tapi kita juga sebagai edukator atau pendamping pasien ya. Nah, di psikososial pasien ini kita bisa melihat apakah pasiennya cemas atau tidak, lalu apakah pasien ini dia mendapatkan dukungan dari keluarga atau tidak, dan apakah pasien ini patuh gitu dengan diet yang harus dilakukan oleh pasien end-stage renal disease. Selanjutnya kita akan beralih ke diagnosa keperawatan pada end-stage renal disease. Yang pertama itu ada ketidakseimbangan volume cairan berhubungan dengan penurunan fungsi ginjal dan retensi natrium. Kemudian ada diagnosa yang kedua yaitu intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelelahan akibat anemia dan akumulasi toksin uremik. Kemudian yang ketiga ada risiko infeksi berhubungan dengan penurunan imunitas akibat uremia dan akses vaskular. Baik, selanjutnya di sini ada perencanaan. Berdasarkan SLKI, tujuan dirumuskan SMART yaitu Specific, Measurable, Achievable, Relevant Time Bound untuk setiap diagnosis dengan indikator luaran yang terukur. Yang pertama yaitu untuk ketidakseimbangan volume cairan. SLKI status hidrasi dengan kriteria hasil jangka pendek 24-48 jam pasien menunjukkan penurunan edema pitting menjadi +1 dan berat badan stabil. Selanjutnya jangka panjang atau 1 minggu, pasien mencapai keseimbangan cairan dengan intake output seimbang dan tekanan darah kurang dari 140/90 mm air raksa. Selanjutnya yang kedua yaitu untuk intoleransi aktivitas. SLKI-nya toleransi aktivitas dengan kriteria hasil jangka pendek 3 hari, pasien mampu melakukan aktivitas ringan seperti berjalan 10 menit tanpa sesak napas ekstrim dengan saturasi oksigen lebih dari 95%. Selanjutnya jangka panjang atau 2 minggu, pasien melaporkan penurunan kelelahan dengan skala 3/10 dan hemoglobin meningkat 9 pasca terapi. Selanjutnya yang ketiga yaitu untuk risiko infeksi dengan SLKI status infeksi dan kriteria hasil jangka pendek 24 jam, pasien memahami teknik asepsis, akses dialisis, skor pengetahuan 80%. Dan jangka panjangnya atau 1 minggu tidak ada infeksi, suhu kurang dari 37,5 derajat Celcius, leukosit normal, dan pasien patuh protokol pencegahan.
Selanjutnya yaitu ada intervensi. Intervensi dipilih dari SIKI dengan prioritas kolaboratif dokter, dietisien, nefrologi. Setiap intervensi disertai rasional. Yang pertama yaitu untuk ketidakseimbangan volume cairan dengan SIKI manajemen cairan, yaitu monitor intake dan output harian, berat badan pagi, dan tanda vital setiap shift. Rasionalnya mendeteksi retensi dini. Edukasi diet rendah natrium kurang dari 2 gram per hari, rasionalnya mencegah overload cairan. Selanjutnya yaitu kolaborasi pemberian diuretik seperti furosemid jika diindikasikan dan dianalisis ultrafiltrasi, rasionalnya mengurangi edema. Selanjutnya yang kedua yaitu untuk intoleransi aktivitasnya dengan SIKI-nya pengelolaan energi. Selanjutnya nilai tingkat kelelahan menggunakan skala Borg 0-10 sebelum dan sesudah aktivitas, rasionalnya untuk menilai toleransi. Selanjutnya dorong aktivitas bertahap, istirahat 10 menit setiap 20 menit aktivitas, posisi semi power untuk sesak napas, rasionalnya untuk menghemat energi. Selanjutnya kolaborasi suplementasi eritropoietin atau EFO dengan zat besi untuk anemia serta edukasi hemat energi, rasionalnya untuk meningkatkan oksigenasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu untuk risiko infeksi dengan SIKI pencegahan infeksi. Pertama, ajarkan teknik cuci tangan dan asepsis saat handling kateter, rasionalnya untuk mencegah masuknya patogen. Yang kedua, monitor tanda infeksi. Selanjutnya, yaitu edukasi pasien dan keluarga tentang tanda bahaya, seperti demam lebih dari 38 derajat Celcius dan isolasi jika diperlukan, rasionalnya meningkatkan kepatuhan. Nah, untuk tahapan selanjutnya pada asuhan keperawatan pasien ESRD ini adalah implementasi. Implementasi ini dilakukan secara bertahap selama rawat inap, misalnya 5 hari. Contohnya pada hari pertama kita lakukan pengkajian awal terlebih dahulu, edukasi diet menggunakan leaflet dan juga memonitor intake dan juga output cairan. Nah, untuk intake-nya yaitu 1,2 liter, untuk outputnya 0,6 liter via dialisis. Nah, untuk hari kedua dan ketiga kita lakukan dialisis hemodialisis dengan durasi 4 jam, yaitu dengan pemberian EPO 4000 International Unit menggunakan jalur intravena dan juga aktivitas ringan dengan reservasi berjalan di dalam koridor selama 5 menit. Nah, untuk hari keempat dan kelima adalah evaluasi harian, yaitu dengan konseling bersama keluarga atau discharge planning dan juga jadwal dialisis lanjutan atau follow up lab. Nah, untuk terakhir yaitu dokumentasikan menggunakan format NADA atau SOAP-E untuk rekam medis. Nah, baik, tahap selanjutnya yaitu evaluasi. Nah, tahap evaluasi ini dilakukan sesuai dengan pencapaian luaran atau SLKI. Nah, sesuai dengan SIP atau akhir dari perencanaan, misalnya 1 minggu. Nah, jika tidak tercapai maka dilakukan revisi pencapaian. Selanjutnya yaitu ketidakseimbangan volume cairan. Dikatakan tercapai jika edema plus 1, berat stabil 69,5 kg dan juga tekanan darah 135/85 mmHg pasca dialisis. Nah, jika tidak tercapai maka tingkatkan ultrafiltrasi. Selanjutnya adalah intoleransi aktivitas. Dikatakan tercapai jika pasien berjalan 15 menit tanpa adanya sesak, saturasi oksigen 96%. Nah, untuk HB atau hemoglobinnya 9,2 gram per desiliter. Nah, jika tidak tercapai maka diberikan terapi oksigen. Selanjutnya ada resiko infeksi tercapai jika tidak ada demam. Selanjutnya untuk leukositnya 8.000 mikroliter. Ada juga pasien patuh terhadap asepsi dengan skor 85%, dan juga jika tidak tercapai maka harus dilakukan isolasi dan kultur darah.